Ada kembali bersama kami pemirsa, jika tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan pers dari Paslon 02 sudah berbicara 03 juga. Kita juga akan mendengarkan bagaimana dari Paslon 01. Tapi sebelumnya saya kembali ke Mas Rizal terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan ya. Tadi sedikit terputus, monggo silakan Mas. Ya, tadi saya sampaikan soal bagaimana gubernur itu sebagai orkestrator. Yang paling penting adalah PKB itu mengusung Mbak Luluk sebagai orkestratornya. Kenapa? Mbak Luluk ini adalah champion di DPR RI. Ketika Undang-Undang TPKS, saya yakin teman-teman di sini familiar ya, bagaimana Undang-Undang TPKS ini mandek di DPR. Salah satu championnya adalah Mbak Luluk. Dan sampai sekarang itu disahkan, beliau yang memperjuangkan itu. Kita tahu proses di DPR ini kan melibatkan banyak partai, banyak stakeholder. Beliau sebagai championnya berhasil mengelola dan mengorkestrasi berbagai stakeholder tersebut sampai akhirnya disahkan. Sehingga kami punya keyakinan bahwa calon yang kami usung, Mbak Luluk dan Mas Lukman ini adalah calon yang tepat untuk mengorkestrasi 38 daerah kabupaten kota di Jawa Timur dengan APBD 32 triliun yang dimiliki. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan, misalkan tadi soal persampahan, soal perumahan kumuh, pendekatannya berbasis komunitas. Lalu untuk transportasi, pembangunannya seperti apa? Tentu berbasis transit. Jangan sampai kita membangun transportasi yang car oriented, yang akhirnya menimbulkan masalah lagi, polusi udara, kemacetan, dan lain sebagainya. Maka pendekatan-pendekatan inovatif yang berbasis teknologi juga kami usung ke depannya. Oke. Baik Mas Rizal. 3 juru bicara sudah menjelaskan ya, sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Ya. Tapi sebelum saya ke panelis, ke Prof. Teguh dan Prof. Hendy, kira-kira puas gak dengan jawaban para jubir? Kita juga mendapatkan informasi bahwa pasangan calon nomor urut 1, yaitu Ibu Lulu dan Lukman, ini sudah tiba di gedung ataupun juga di venue debat pada malam hari ini, yaitu di Grand City, Surabaya. Dan kita masih menunggu kemudian pasangan calon ini memberikan pernyataan kepada awak media. Untuk itu saya langsung ke Pak Profesor Teguh. Profesor Teguh, sudah cukup terjawabkah pertanyaan dari Prof. Teguh dan juga Prof. Henry? Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Tentu saja belum. Kita masih tentu punya saja waktu belum. untuk lebih Tentu saja, mengelaborasi jangan puas dulu ya, Mas, Tadi ya. misalkan kalau dari paslon 1, Mas Rizal ya, Mas Rizal menyampaikan terkait dengan bagaimana infrastruktur itu merata dan tidak meninggalkan siapapun ya, no one left behind gitu. Kemudian bagaimana mendorong pemerintahan yang berbasis lingkungan ya. Saya pikir ini mungkin perlu dielaborasi terkait tadi bagaimana peran gubernur sebagai orkestrator tadi ya, yang kemudian juga terkait dengan bagaimana memperkuat basis komunitas misalnya ya, komunitas dan juga transit kalau untuk transportasi. Nah itu saya ingin dengar lebih jauh gitu Mbak. Ya terus kalau tadi Mas Ali ya Mas Ali ya, tadi kan Mas Ali menyampaikan tadi ya Nawabakti Satya 2.0 ya. Tadi kan bagaimana kemudian Jawa Timur bisa jadi pintu gerbang baru Nusantara sebagai pusat hub tadi ya, pusat logistik dan juga pusat inovasi. Lalu tadi disampaikan visi misi yang terkait dengan tema debat kali ini ada 4 ya, Jatim Sejahtera, Jatim Lestari, Jatim Akses, dan Jatim Argo ya. Ya tentu saja saya juga ingin lebih mendengar nanti itu seperti apa nanti implementasinya ya. Tadi disampaikan terkait juga dengan tadi ya orkestrasi dan komunikasi gitu ya, dan bagaimana penguatan digitalisasi dan juga energi terbarukan. Tentu banyak sekali yang bisa kita bahas. Dan juga tadi Mas Seno ya Mas Seno tadi bahas terkait dengan kekeringan dan konektivitas ya Mas ya, dan juga tadi bagaimana kalau Bu Risma dengan pengalamannya itu beliau akan menggunakan teknologi tadi untuk mengolah air ya, dan juga terkait dengan membangun jalan tembus yang bisa nembus gunung ya. Nah itu mungkin ya kita ingin tahu lebih jauh. Oke, baik Prof. Masing-masing jubir paslon sudah ada catatan tersendiri dari panelis kita. Kita akan kembali melihat situasi di venue pemirsa. Nih, doa, sholawat, ngopi, kalau beliau tidur. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak aja. Nggak ada, ya yang penting kita doa dan sholawat saja. Kalau bicara kita tema ketiga debat pamungkas ini kan berbicara. Nah, seperti apa itu? Masih ada ya kan, karena memang ada yang memang sangat teknokratis, ada yang memang benar-benar kita perlu cek apa yang sudah berjalan, mana yang belum, mana yang memang perlu dituntaskan dan mana yang perlu juga dikoreksi. Ya seperti yang sebelumnya ya pasti kita buka data kayak gitu. Tapi lebih banyak lagi sih ketemu sama warga ya.
Jadi selama momentum kemarin semingguan terakhir ini kan kita terus jalan, pasca debat yang pertama juga nggak berhenti. Jadi kita mendengar apa sebenarnya yang diharapkan oleh warga Jawa Timur itu. Dan itu menurut aku yang jadi bekal penting ya dalam debat dan ya membangun sebuah komitmen sih gitu. Bu Lulu, ada pesan utama nggak yang malam ini akan disampaikan terkait tema debat malam hari ini? Apa ya Mas Lukman? Ya, tema malam hari ini tema tentang infrastruktur, ini tema yang sangat penting. Kami sebagai sesama anak pesantren punya kaidah lil wasail hukmul makosid. Jadi kesejahteraan itu sebuah tujuan, maka infrastruktur menuju tujuan itu harus sama baiknya dengan tujuan yang ingin kita capai. Karena itu tentu masyarakat Jawa Timur, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Insya Allah saya dengan Mbak Lulu tidak akan mengecewakan kalian. Terakhir, Bu Lulu, Mas Lukman, 9 hari jelang pilkada, apa pesan untuk masyarakat? Ya, jelang hari sebelum coblosan ya, mudah-mudahan ini adalah momentum yang terbaik untuk sekali lagi melihat dengan tenang antara kami bertiga, 3 paslon ini, dan menurut saya Jawa Timur berhak untuk mendapatkan pimpinan yang terbaik, yang baru, yang fresh, dan tentu juga punya semangat lah untuk perubahan dan memberikan pelayanan lahir batin 24 jam 7 hari dalam seminggu selama 5 tahun. Nah itu dia. Oke, terima kasih. Pokoknya anak muda jangan sampai golput ya. It's about you, it's about us itu. Bukan tentang soal kami, tetapi ini tentang masa depannya orang-orang muda dan rakyat Jawa Timur. Jadi ayo wujudkan perubahan di Jawa Timur. Baik, itu tadi pernyataan dari pasangan calon nomor urut 1. Artinya sudah lengkap, ketiganya sudah hadir dan juga sudah memberikan pernyataan kepada media. Baik tadi sedikit ada yang membocorkan, ada juga masih merahasiakan ya. Bu Khofifa masih merahasiakan. Oke, saya lanjutkan ke Prof. Henry. Prof. Henry, sudah cukup puaskah dengan jawaban ketiga jubir kita? Kalau sudah puas, saya pulang aja. Nggak usah sampai jam 11 malam kan begitu. Ya, tentu saja kita perlu mengelaborasi lebih jauh ya, terutama terkait dengan tadi pembangunan infrastruktur. Kita tahu bahwa pemerintah provinsi itu kan memiliki kewenangan membuat regulasi, penataan, terutama untuk RT RW, penataan terkait dengan ruang dan maupun juga tata ruang begitu ya. Kita lihat bahwa sekarang ini di Jawa Timur itu yang namanya zonasi untuk perumahan itu kan boleh dikatakan tidak dilakukan secara konsisten. Banyak sekali perumahan-perumahan yang kemudian harus menggusur sawah, harus kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang seharusnya itu bukan untuk peruntukan perumahan. Kan seperti itu. Dan itu ketika jumlahnya zona itu beragam dan menyebar tidak karu-karuan, itu tentu saja punya dampak terhadap transportasi. Karena kalau transportasi umum menuju pada, kalau di beberapa negara-negara maju, kota-kota yang bagus atau negara-negara yang ditata secara perencanaan itu kan selalu ada zona-zona perumahan, zona-zona penduduk dan biasanya menuju kepada perumahan-perumahan yang vertikal. Sementara di Jawa Timur ini mayoritas horizontal, sama dengan di Indonesia. Nah, apa yang mau menjadi program-program dari pasangan nomor 1, 2, dan 3 untuk persoalan ini? Ketika horizontal itu tentu saja akhirnya apa? Kesulitan untuk transportasi umum. Ya yang muncul seperti sekarang. Jawa Timur itu kalau pagi isinya sepeda motor di mana-mana. Mobil juga macet, sepeda motor juga macet. Nah, apa yang akan dilakukan untuk solusi seperti ini? Ini rakyat menunggu. Ya, dan kemudian banyak kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan wilayah-wilayah pegunungan tadi disebutkan begitu. Ketika tidak ada pengaturan zonasi secara ketat, secara konsisten, akhirnya ya gunung-gunung itu juga isinya muncul perumahan-perumahan, kan begitu kan? Dan ini bisa merusak lingkungan, bisa menjadi persoalan air tanah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu dari ketiga tim sukses ini, kira-kira kalau menurut tim sukses ini, bos-bos kalian itu atau calon-calon gubernur dan wakil gubernur itu seperti apa menyelesaikan persoalan ini? Gitu. Oke, luar biasa. Prof. Henry
betul-betul setidaknya menggambarkan ya bagaimana realita sebenarnya yang terjadi di Jawa Timur, dan tadi kita juga tentunya ada banyak catatan-catatan yang nanti bisa akan langsung dijawab oleh para jubir paslon. Tadi pemirsa kita sudah lihat tentunya sudah hadir paslon 1, paslon 2 dan juga paslon 3. Meskipun tadi Gus Hans ini yang dari ya? diwakili, kemudian tadi informasinya Ibu Risma ini juga sudah hadir, tapi memang langsung masuk ke venue karena kita kurang lebih menunggu sekitar beberapa saat lagi. Betul. Akan langsung dilangsungkan debat pada hari ini sekitar 25 menit lagi. Untuk itu kalau gitu saya berikan kesempatan jika Mas Rizal sudah, Mas Eno sudah, sekarang ke Mas Andi terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan dari para panelis. Kemudian tadi soal Jatim Lestari, penguatan digitalisasi, kemudian juga komentar dari Prof. Henry. Masih Mbak kita. Rasanya kita lagi sidang terbuka doktoral kalau memang sama Prof. Henry sama Prof. Teguh ini. Oke, Jadi saya perjelas, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Masih Mbak Putri, jadi dalam waktu 2 menit ini akan saya coba menjawab. Prof. Teguh maupun Prof. Henry, jadi visi misi Bu Khofifah dan Mas Emil menitik beratkan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada POD atau People Oriented Development. Tadi disebutkan terkait masalah kekuatan infrastruktur. Nah, izinkan saya menyampaikan bahwa di Jawa Timur itu memiliki 70 pelabuhan, 37-nya itu merupakan pelabuhan besar. Lalu jalan lintas selatan juga dari Banyuwangi sampai Pancitan itu sepanjang 386,991 km. Nah, terkait dengan RT/RW tadi, itu Bu Khofifah dan Mas Emil itu merencanakan tidak hanya pada saat beliau menjabat, tetapi berpikir panjang sampai 2043, yaitu menjamin keberlanjutan investasi maupun mendukung proyek strategis nasional. Karena kita tahu sendiri PSN di Jawa Timur sangat banyak. Yang kedua, LP2B, yaitu perlindungan lahan pertanian, pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan. Inilah yang menjadi salah satu sektor strategis dari Gerbang Baru Nusantara, yaitu lumbung pangan dan lumbung logistik dengan interkonektivitas tadi, infrastruktur. Izinkan saya menyampaikan tentang keberlanjutan atau kesinambungan masalah lingkungan, Prof. Teguh. Di visi Jatim Lestari itu ada 4 yang menjadi program unggulan dari Bu Khofifah dan Mas Emil. Yang pertama adalah berseri, yaitu bersih dengan renewable energy, yaitu PLTS saat ini sudah mulai diadopsi oleh Pemprov. Lalu ada Dewi Cemara, pengembangan desa wisata berbasis pariwisata. Itu juga berkelanjutan bagaimana desa-desa itu bisa berkembang menggunakan sumber daya alamnya. Lalu ada mangrove lestari. Prof. Teguh dan Prof. Henry, perlu diketahui bahwa Jawa Timur memiliki mangrove terbesar di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 7.000 sekian, itu luas dari pohon mangrove yang ada di Jawa Timur. Baik. Dan terakhir Pestana, yaitu pesantren tangguh bencana. Jadi itu untuk meningkatkan Jatim Lestari, karena kita tahu dalam Ring of Fire Jawa Timur juga ada, jadi pesantren-pesantren menjadi pusat pengembangan. Terima kasih. Baik, saya beralih ke Mas Rizal. Kalau tadi saya bisa menyimpulkan sedikit yang dimaksud oleh para panelis ini adalah kita tahu tujuannya pemerataan infrastruktur berkualitas, digitalisasi, tapi bagaimana caranya itu ya Prof ya. Kira-kira bagaimana untuk mencapai tujuan itu Mas? Ya. Yang pertama soal detailnya ini biarkan Mbak Luluk dan Mas Lukman yang cerita ya. Tapi pandangan kami adalah saya sepakat betul dengan apa yang tadi Mas Lukman sampaikan, bahwa ketika kesejahteraan tujuannya, infrastrukturnya juga harus baik. Maka pemerataan infrastruktur harus menjadi komitmen dari pemerintah daerah agar tidak ada lagi yang tertinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan harus berbasis komunitas. Kenapa? Tadi sudah kita sampaikan, provinsi ini kan unik. Dia itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, tapi di sisi lain dipilih langsung oleh masyarakat. Maka pertanggungjawabannya juga langsung kepada publik. Maka dari itu, kita juga harus mendorong pembangunan-pembangunan yang berbasis komunitas sehingga publik juga berpartisipasi. Jadi jangan sampai kita hanya melihat masyarakat sebagai objeknya saja, tapi masyarakat harus menjadi subjek. Dan Lukman punya komitmen pembangunan soal persampahan, soal lingkungan, krisis air dan lain sebagainya. Itu dimulai dari pendekatan-pendekatan yang berbasis komunitas, yang mana kebutuhannya akan menyesuaikan dari desanya, kabupaten dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Diorkestrasi. Dan yang kedua, soal transportasi, jangan juga kita punya basis pemikirannya transportasi, jumlah jalannya saja diperbanyak, jalan-jalannya saja diperlebar, tapi aksesibilitasnya tidak diperhatikan. Penting untuk memastikan aksesibilitas dari transportasi ini bisa dijangkau oleh semuanya. Yang ada di kota,
yang ada di desa. Sehingga tadi kalau yang Prof. Henry bilang banyak motor Prof ya. Banyak motor, banyak mobil macet. Kenapa? Karena mereka nggak punya akses kepada transportasi publik. Sekarang orang-orang mau ke sekolah di desa itu udah pakai motor. Kenapa? Karena akses transportasi publiknya tidak ada, padahal kebutuhannya tinggi. Ini yang akan dikedepankan oleh Lukman. Gimana caranya pembangunan transportasi berbasis transit sehingga mendorong kebiasaan dari masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Oke, makasih Mas Rizal. Mas Eno juga boleh langsung memberikan tanggapannya. Ya terima kasih. Tadi disebut Mas Andi terkait dengan mangrove. Dan kalau kita melihat sekian tahun ke belakang, wali kota yang rutin untuk melakukan konservasi mangrove itu namanya Tri Risma Harini. Di Surabaya itu wilayahnya. Nah begini, pertama saya izin klarifikasi terkait dengan kekeringan dulu Mbak Gita dan Mas Andi. Tadi sudah disampaikan Mas Andi terkait data bahwa Jawa Timur ternyata kalau dari datanya Mas Andi tidak ada kekeringan. Faktanya ini kalau kita buka di internet sama-sama hari ini, seminggu yang lalu saja ini laporan dari BPBD Jawa Timur mencatat ada 24 wilayah di Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Ini BPBD yang menulis. Sehingga kemudian September 28 kabupaten kota di Jatim mengeluarkan status darurat kekeringan. Nah, sehingga ini suatu realitas yang harus dihadapi. Apakah sepenuhnya ini salah kepemimpinan dari pemerintahan? Bisa jadi ada faktor alam, tetapi memang regulasi harus dilakukan suatu orkestrasi dari pemimpinnya. Nah, bagaimana? Izinkan saya mentekniskan persoalan ini. Suatu ketika Bu Risma turun ke satu wilayah di Jawa Timur, bertemu dengan satu titik tempat di mana di tempat itu ada sebuah waduk untuk menyimpan air. Beberapa kilometer dari waduk itu, warga desa di sana mengalami kekeringan. Loh, ini kan satu anomali. Kenapa yang hal seperti ini terjadi di Jawa Timur? Ternyata karena antara pengelolaan waduk dengan pengelolaan pemerintahan di desa itu, ini nomenklatur pemerintahannya berbeda. Nah, yang harusnya mengintervensi siapa? Pemerintah provinsi. Harusnya gubernur bisa melakukan efektivitas, melakukan koordinasi, acuannya pada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Mana yang menjadi wilayah kerja gubernur, mana yang menjadi wilayah kerja kabupaten kota, dinas-dinas melakukan integrasi, maka desa itu harusnya tidak mengalami kekeringan kalau kemudian bisa dilakukan intervensi. Nah, maksudnya Mas Eno mempertanyakan nih gubernur yang sekarang? Harusnya kan bisa dimaksimalkan itu. Saya nggak mempertanyakan lagi, ini menunjukkan fakta. Ini jadi ini real terjadi di lapangan semacam ini, yang mana yang menjadi korban adalah masyarakat Jawa Timur. Nah, persoalan aksesibilitas jalan, infrastruktur, saya rasa memang tadi sudah saya spill sedikit tentang gagasan imajinasi Bu Risma, bahwa sebagai arsitek beliau membayangkan sangat mampu di Jawa Timur itu antara satu kabupaten dan kota lain yang terpisah oleh gunung ini ditembus untuk dibuat jalan. Lalu perlebarannya bagaimana terkait dengan elaborasi tentang konsep itu? Di titik-titik ekonomi baru yang menggeliat di Jawa Timur, katakan ada Gresik sebagai hinterland bagi Surabaya. Ekonomi di situ, industri sedang bertumbuh. Tetapi masyarakat Tuban yang agak jauh kesulitan untuk bisa mengakses ke sana. Kenapa begitu? Jalannya kadang ini full, kadang ini truk-truk lewat bersamaan dengan masyarakat, sehingga tentu kecelakaan menjadi rawan. Bu Risma membuat gagasan antara jalan orang dan jalan barang di beberapa kota kabupaten pusat industri harus dipisahkan, agar kemudian efektivitas bisa kemudian dipercepat di sana. Itu kurang lebih jawaban saya. Terima kasih. Mas Andi kayaknya udah dicolek-colek nih sama Mas Eno dan juga Mas Rizal nih. Ini tadi soal waduk di sekitarnya kekeringan, terus transportasi publik juga tadi dipertanyakan. Iya, resiko kalau incumbent itu kan diserang, Mbak. Jadi kita sudah siap dengan segala konsekuensinya. Nah, kalau boleh tahu Mas Eno, tempatnya di mana akan kami cek. Tentunya Bu Khofifah dan Mas Emil tetap inklusif pembangunan Jawa Timur. Beliau selalu menekankan ini bukan tugas 1-2 orang saja, ini merupakan tugas bersama. Dan stakeholder Jawa Timur selalu dilibatkan melalui musrenbang, dan raja-raja kecil atau wali kota dan bupati juga dia selalu diajak bicara. Nanti kekeringannya di mana, mohon diberi info, nanti akan kami tindak lanjuti. Insya Allah ketika periode kedua Bu Khofifah dan Mas Emil dadak terpilih menjadi gubernur, akan ditindaklanjuti. Terima kasih. Jadi belum terinfo sampai sekarang Mas Andi? Lokasi-lokasi kekeringan tersebut? Yang perlu ditindaklanjuti setahu kami memang kondisi alam. Tetapi jika ada desa yang mengalami kekeringan, tentunya itu harus dicek apakah wilayah kewenangan provinsi atau kabupaten kota. Karena tentunya ada perbedaan, Mbak. Karena kami di provinsi tidak mungkin mengintervensi ketika itu adalah misalkan punya pusat atau punyanya kabupaten kota. Jadi seperti itu. Oke, tadi juga sempat Mas Rizal menyebutkan soal pemerataan pembangunan ini, Madura ini sepertinya masih belum tertinggal. Betul begitu ya Mas Rizal ya? Gimana Mas kalau itu? Ya, yang pasti dari melalui Jatim Akses kami mencoba untuk mengembangkan
Transjatim ini juga menjangkau sampai ke tingkat kabupaten, sampai ke ujung, Kabupaten Sampang dan Sumeneb. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada ketidakadilan di Jawa Timur, semua tetap terasa. Tetapi memang ini merupakan tugas bersama disesuaikan dengan anggaran dan kewenangan wilayah masing-masing. Seperti itu, Mbak. Oke, sudah terjawabkah Mas Rizal? Tadi kalau misalkan menunggu ini kewenangan siapa, Pemprov, Pemkab dan lain sebagainya, ini soal political will. Bagaimana seorang pemimpin punya political will untuk mengorkestrasi. Kata kuncinya di situ, nggak harus kewenangan sendiri. Kalaupun itu kewenangan punya pemerintah daerah, kita perlu mengorkestrasi agar pemerintah daerah mau menyelesaikan hal tersebut. Yang nyatanya belum, gitu. Yang nyatanya belum. Oke, silakan lanjutkan. Ya, bukannya Mas, tetapi saya tahu sendiri ketika Bu Khofifah mengorkestrasi berkomunikasi dengan bupati dan wali kotanya. Memang tidak semudah yang dilihat. Karena masing-masing wilayah memiliki ego sektoral. Inilah yang harus diluruskan bahwa political will pasti ada. Bagaimana kita bisa menghargai tanpa merendahkan satu sama lain itu juga penting. Jadi inilah seninya bahwa Bu Khofifah sudah teruji pernah menjadi DPR, pemimpin yang sudah menunjukkan selama 5 tahun perkembangan Jawa Timur seperti apa. Dan terima kasih masukannya, kritikannya. Baik. Tentu akan kami catat dan kami sampaikan sekali lagi ketika periode kedua Bu Khofifah Mas Emil akan kami perbaiki. Makanya pilih nomor 2. Tetap ya. Seru ya, mulai seru ya. Nggak hanya di debat atau di venue debat di Surabaya, tapi di sini juga udah mulai panas nih. Nanti panelis akan kami minta juga untuk kira-kira menanggapi apakah sudah cukup puas, realistis atau memang sudah kenakah ke tema debat kita malam hari ini infrastruktur. Tapi sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.